ارزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sembuhkan semua hajat. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita dan penyakit yang sedang dirasakan saudara-saudara kita yang zahir maupun yang batin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. فصل في الضمان وهو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال وشرط الضامن أهلية التصرف ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Bermula ini itu fasal fid dhamani, pada menjelaskan tentang jaminan atau tanggungan. Jadi ini lagi-lagi kita juga akan dari sisi kemanusiaan, dari sisi kepedulian dan memberikan manfaat, kita juga diajarkan. Dalam fikih ada yang namanya orang yang memberikan jaminan daripada dia punya saudara yang dia boleh jadi dalam kesusahan. Jadi nanti kita akan lihat lebih detailnya lagi, tetapi ini adalah bagian dari sebuah ejawantah dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Diingetin sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita hidup jangan cuma mikirin diri kita sendiri. Kalau pengen jadi manusia yang disebut oleh Nabi khairun nas, jadi harus ada kepedulian. Karena itulah kita ngaji fikih dalam bab ad-dhaman atau bab-bab sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, selalu kita diajarkan untuk melihat kesusahan orang lain dan kita ambil bagian untuk menghilangkan kesusahan pada saudara kita. Ini yang perlu disampaikan, bukan sekedar tahu, tapi semangat dari ad-dhaman ini, bila kita menjadi orang yang bisa seperti itu, luar biasa. Fid dhamani wa huwa, dan bermula dhaman itu masdaru dhamintu syai'a dhamanan. Masdar dari kata lafaz dhamintu syai'a, aku menjamin akan sesuatu, dhamanan kan jaminan. Idza kafaltuhu, kalau di
Tadabul ajiz kafaltahu idza kafaltuhu, apabila aku telah menanggungnya. Wa syar'an, dan secara syariat yang disebut dengan doman itu iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mali, kewajiban sesuatu pada tanggungan orang lain minal mali, dari harta. Jadi kalau kita kemudian sudah menanggung seseorang, maka kita jatuh hukumnya kepada wajib untuk komitmen terhadap apa yang kita tanggung. Jadi minal mal, nanti ada minal mal, ada juga pada bab selanjutnya fi dhamani ghairil mal minal abdan. Nah ini masalah harta, berkaitan dengan harta pada tanggungan orang lain, bukan tanggungan kita sesungguhnya, tapi tanggungan orang lain. Si fulan berhutang kepada fulan, kemudian kita ingin menanggung hutang si fulan. Kalau kemarin kan yang kita pelajarin hawalah itu atau hiwalah adalah karena ada keterkaitan. Memang A berhutang kepada B, kemudian C berhutang kepada B, B berhutang kepada C, maka kemudian B melimpahkan hutangnya itu langsung A ke C karena jumlahnya sama. Itu hawalah, karena memang ada keterkaitan. Kalau ini enggak, kalau ini memang benar-benar orang yang mempunyai jiwa dermawan, orang yang ingin menghilangkan kesulitan saudaranya. Jadi kita perlu belajar dari kajian fikih ini, bukan melulu kemudian itu mau urusan dia Ustaz, biar kata kita saudara udah masing-masing. Ente malu kalau ngaji fikih tentang bab doman. Ini orang yang dia tidak punya masalah dalam urusan harta, tapi dia ingin meringankan saudaranya karena dia punya. Kalau bahasa kitanya begini, si fulan hutang misalnya 10 juta kepada B, A hutang kepada B. Kita tahu ini saudara kita atau tetangga kita lagi dalam kesusahan, kita punya rezeki. Ini cara gampangnya, kita bilang ke yang B, ini hutang adik aneh, hutang abang aneh, hutang saudara aneh yang nanggung. Nah, itu kayak gimana coba kalau ketemu orang yang punya perbuatan kayak begitu, bila bukan kita menyimpulkan ini orang berhati mulia. Dan ini nggak banyak. Makanya fikih itu bukan sekedar kita tahu, tetapi kita berdoa semoga kita termasuk orang yang bisa melakukan itu. Bukan pada orang yang dijaminnya, tapi orang yang menjaminnya. Berarti kan kita tolong. Jadi kita punya saudara, kemudian kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang berlimpah. Saya pengen senangin saudara-saudara saya pengen tolongin saudara-saudara yang dalam keadaan susah. Nggak banyak orang yang berani berdoa kayak begitu. Padahal berdoa doang dia pelit juga. Artinya kita bisa ngukur betapa dia tidak membuat sebuah rencana untuk mendatangkan kebahagiaan pada orang lain. Padahal saat engkau menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah berjanji dalam hadis Nabi SAW, Allah akan hilangkan kesusahanmu di yaumil qiyamah. Kayak apa sih kesusahan di dunia? Kecil banget, tapi bayarannya kesusahan di yaumil qiyamah, engkau akan diberikan kebebasan. Iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mali wa syartu dhamini, dan bermula syaratnya orang yang menjamin, yang menanggung itu ayyakuna, bahwa ada fihi, pada itu orang, pada dhamin, ahliyatut tasarrufi, dia ahli untuk, dia mempunyai kemampuan untuk mentasarrufkan. Jadi kan ada syaratnya. Kalau anak kecil nggak bisa jadi jaminan. Kemarin yang kita udah pelajari orang-orang yang hartanya sedang dibekukan, ya hajris safih, orang ada 6 orang yang dia hartanya dibekukan, dia nggak bisa untuk menjamin. Orang dia sendiri dalam keadaan tidak bisa mentasarrufkan harta yang dia punya. Karena orang yang pailit, dia punya harta, tapi hartanya itu dibekukan karena untuk membereskan urusan dia, maka dia nggak bisa jadi dhamin. Orang gila nggak bisa jadi dhamin. Orang anak kecil dia punya harta banyak karena warisannya ada, tapi dia nggak bisa menjadi penjamin. Kenapa? Karena dia bukan ahliyatu at-tasarruf. Dia bukan orang yang bisa mentasarrufkan atau membelanjakan dari harta yang dia punya.
wa yasihu dan menjadi sah apa dhamanud duyuni, tanggungan, menjamin jaminannya hutang, artinya menjamin hutang al mustaqirrati yang tetap, fi zimmati dalam tanggungan, idza ulima apabila diketahui, apa yang diketahui, qadruha kadar hutangnya. Jadi harus dia tahu. Jadi nggak bisa kemudian udah hutangnya dia aneh yang nanggung, dia langsung ngomong gitu, dia nggak tahu jumlahnya berapa. A ke B punya hutang ke B, kita dengar ini punya hutang, kita mau tanggung, tapi kita nggak tahu jumlahnya, nggak boleh. Harus idza ulima qadruha. Kenapa? Karena kalau dia tahu jumlahnya, dia akan berkomitmen dengan itu. Misalkan dia nggak tahu jumlahnya, kemudian begitu dia tahu berapa hutangnya, 100 juta, wah nggak jadi dah. Nah, makanya nggak boleh, dia harus tahu dulu baru dia berkomitmen. Idza ulima qadruha, apabila diketahui ukuran atau jumlah daripada hutangnya. Wattaqidu dan bermula pembatasan, takyid qayyidnya bil mustaqirrati dengan menetapnya itu hutang. Tadi kan ada dhamanud duyunil mustaqirrah, hutang yang tetap, yang udah pasti. Yushkilu itu bermasalah alaihi atasnya apa sihhatu dhamani as-sadaqi, kesahan menjamin atau jaminan terhadap mahar qabla dukhuli, sebelum terjadinya hubungan suami istri. Nah itu jadi masalah kalau menurut dalam kitab ini, fa innahu hina idzin ghairu mustaqirrin fi dhimmati, karena sesungguhnya kelakuan saat itu dia ghairu mustaqirrin, tidak menetap, fi dhimmati dalam tanggungan pas kawin. Kalau belum dukhul maka dia kan ada orang yang nikah mas kawinnya hutang, bukannya halal, muajjalan. Jadi pengen banget nikah, kemudian dia nggak punya buat maharnya, maka dia mas kawinnya ngutang atau hutang, nggak halal, nggak nakdan. Nah kalau belum dukhul, bila pun sudah disebut 10 gram misalnya atau 10 juta mas kawinnya, terus hutang, dia akan menjadi masalah bila kemudian dia belum dukhul. Kalau belum dukhul, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Itu kan aturannya. Tidaklah berdosa bila engkau menceraikan perempuan yang engkau belum menggaulinya, malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah, atau engkau belum juga menyerahkan mas kawinnya. Jadi berarti utang dia belum bayar itu mas kawinnya, tapi belum malam tamassuhunna. Itu boleh, untuk dalam Al-Quran diceritakan bolehlah keadaan itu, kendati pun dia belum dukhul, dia boleh menceraikan. Nah mas kawinnya belum dikasih, nah itu kan nggak jadi hutang pasti, nggak jadi hutang menetap, karena kalau sebelum dukhul maka mas kawinnya boleh dia nggak kasih, dia cuma ngasih wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Kalau dia udah memberikan tunai halal, kemudian dia menceraikan istrinya padahal belum digauli, kan dia cuma dipotong separoh, berarti angkanya nggak pas, nggak bulat. Misal dia ngasih 10 juta, kalau dalam aturan Al-Qur'annya wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw yafu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kan itu aturannya, bila kita sudah menikah halal nakdan, mas kawinnya dikasih nih, tapi begitu malam pertama sebelum terjadi kita menceraikan, misalkan
keadaan itu seorang suami menceraikan istrinya, belum terjadi hubungan badan, maka fanisfu ma faradtum, mas kawinnya separuh aja. Nah itulah yang disebut tadi belum tetap hutangnya, jumlahnya belum tetap jadinya, karena berbagai kemungkinan bisa jadi itu hutangnya menjadi mas kawinnya tidak jadi karena belum dia berikan, hutangnya belum dia beri mas kawinnya belum diberikan, masih hutang. Tapi ternyata dia sebelum berhubungan badan sudah menceraikan, maka kan tidak perlu dia memberikan mas kawinnya. Tapi wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu, sekedar kita memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan itu. Nah, itu yang disebut namanya janda kembang, yang dia belum, ya begitu ya Bu Haji ya. Itu disebut definisi janda kembang kalau orang Betawi kan. Dia sudah nikah tapi belum tersentuh oleh suaminya. Itu biasanya kalau orang sakit berasma api, ya itu disuruh kunyah sama itu perempuan, ampuh tuh jadi obat. Saya dikasih unjuk sama mama saya begitu. Jadi salah satu keistimewaan itu mulutnya itu kalau buat ngunyah apa sih yang dikunyah itu? Kelor apa-apaan tuh? Pokoknya buat dipopol gitu. Tapi yang ngunyah kudu janda kembang. Ini mah pituah orang Betawi, nggak ada dalilnya, nggak ada. Cuman saya keingetan waktu mama saya ngasih unjuk tentang bahwa saat dia dikecewakan, wah kecewa Pak, kebayang remuk redamnya hati itu perempuan. Tapi di sisi lain dia punya keampuhan tuh, air liurnya bisa buat nyembuhin berasma api. Itu mitos ya, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, nggak perlu ada dalilnya, karena emang nggak kuat beli obat akhirnya begitu jadi. Karena buat berobat kagak ada kali, jadi apaan aja dijadiin obat, yakin ampuh gitu. Nah maka dia tidak menetap, ghairu mustaqirin fi zimmah, utangnya belum pas, artinya belum menetap, belum pasti, karena bisa terjadi perubahan. Kan kalau sudah dukhul maka mas kawinnya itu walaupun utang wajib dibayar kepada istri. Perkara antara udah jadi istri kita pinjam lagi urusan beda itu, tapi harus dibayar mas kawinnya itu. Walihada, dan untuk perihal ini lam ya'tabiri ar-Rafi'i wan Nawawi, tidak berpendapat siapa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi illa kecuali kaunadaini sabitan laziman, kecuali adalah keadaan dari hutang itu sabitan laziman, menetap dan lazim, jadi udah wajib, maka dia boleh baru kemudian menjadi penjaminnya. Jadi menjamin nih, mudah-mudahan lah, karena di antara amal yang terbaik adalah ketika engkau membayarkan hutang saudaramu yang punya hutang. Itu luar biasa tuh, dan enakan kita bayarin hutang daripada dibayarin nih Bang Arfat. Kalau kita yang bayarin berarti duit kita kebangetan lebih. Udah bukan cuman hatinya doang mulia, duitnya udah pasti lebih, karena manusia kalau nggak sampai lebih banget nggak begitu. Kadang-kadang malah udah duit banyak dia jamin, habis itu dia tetap hitung utang juga. Itu dia akhirnya beda, itu memang minjem biasa. Wa kharaja biqaulihi, dan telah keluar, artinya pengecualian, biqaulihi dengan ucapannya musannif, ulima qadruha, diketahui kadarnya itu hutang, ad-duyunul majhulah, yakni ulima qadruha, yakni ad-duyun, utang-utang al-majhulah yang tidak diketahui, fala yasihu dhamanuha, maka tidak sah apa menjaminnya, nggak sah kalau utangnya nggak diketahui, kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jadi harus tahu jumlahnya berapa sebenarnya utang lo sama dia, 10 juta. Terus kita tanya sama dia, benar utangnya 10 juta? Mulai besok yang nanggung aneh, minggu depan aneh bayar. Nah itu dia mendanggung. Tapi enggak serta merta putus nih kepada orang yang ditanggung. Kita akan lihat wali sahibil haqqi aidaini, dan untuk orang yang punya hutang, artinya orang yang menghutangkan, yang punya piutang, li sahibil haq, dia kan punya hak, yang berhak duitnya itu.
mutalabatu man sya'ah, bermula meminta atau menuntut man sya'ah, siapa saja yang dia kehendaki, minadh-dhamini wal madmuni anhu, dari orang yang menjamin atau orang yang sudah dijamin. Jadi yang misalkan si A minjem uang kepada B, kemudian C ingin menjamin, artinya dia yang nanggung. Udah dia nggak usah ini, aneh nanggung. Ternyata pada prakteknya nih yang nanggung ini susah, maka dia boleh meminta haknya itu, sahibil hak, artinya hutangnya itu, kepada orang yang tadi menjamin dan kepada orang yang dijaminkan atau yang dijamin. Ad-dhamin wal madmun anhu. Jadi misalnya dia B, wah ini C ngomong doang katanya mau jamin, begitu kita minta susah, maka dia boleh minta kepada orang yang al-madmun, yang udah dijamin itu, nggak serta merta putus. Kalau hiwalah kan kemarin beda, yang A dia putus, udah nggak punya urusannya sama C karena memang dia keterkaitan. A utang ke C hutang ke A, kemudian A hutang ke B, jumlahnya sama 10.000, maka kemudian dihawalahkan yang C, yang B langsung dia berhubungan dengan C karena jumlahnya sama. Maka ketika dia nggak bayar, sudah ada kesepakatan nih hawalah nih, yang pertemuan sebelumnya, yang A nggak boleh dibawa-bawa. Kan udah komitmen dipindahkan, dihawalahkan, nggak boleh dibawa-bawa. Berbeda dengan doman. Kalau doman, karena memang yang C-nya ini nggak punya masalah, yang punya masalah utang piutang hanya terjadi pada 2 orang. Tapi kemudian ada yang pengen nolongin, mau menjadi jaminan atau menjamin. Pada saat dia menjamin, faktanya kemudian pada prakteknya nih C nggak punya duit atau susah, maka bolehlah si B ini sahibil hak nagih juga ke yang tadi padahal sudah dijamin gitu. Jadi masih bisa, makanya disebut wali sahibil haqqi ay ad-daini mutalabatu man sya'a minadh dhamini wal madmuni anhu. Yang disebut madmun anhu wa huwa man alaihi dainu, orang yang itu atasnya bermula hutang. Jadi dia bebas mau nagih ke siapa aja walaupun sudah mendapatkan penjamin. Bila penjaminnya itu ternyata tidak membayar, maka dia tetap masih bisa nagih ke yang A. Jadi tidak serta merta putus, tidak serta merta selesai hubungannya, tapi akan kembali kepada dianya mau nagih ke siapa. Ini dalam rangka betapa Islam fikih yang diajarkan ini menjaga betul jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama sahibil hak, orang yang meminjamkan uang itu. Karena kalau misalnya ternyata dia kong kalingkong, kalau ini tidak langsung putus ke C, kemudian dia nggak bisa nuntut ke A, yang C ternyata omong doang, kan dia jadi rugi nih, jadi tertipu dia. Maka dia masih berhak untuk menagih, terserah dia mau tagih ke yang A yang pertama kali minjem atau kepada yang menjamin. Paham ya sampai situ ya? Jadi berbeda nih dengan, tapi saya perlu sampaikan bahwa orang yang menjamin hutang atau urusan harta dari orang lain yang sedang dalam kesusahan, ini adalah orang hebat. Orang hebat, orang yang dia punya jiwa kasih sayang yang luar biasa. Karena ini urusan harta, Pak. Kalau urusan harta, waduh, orang kadang-kadang dia tutup mata, tutup kuping biar kata ngelihat saudaranya lagi kesusahan. Tutup mata dia kayak kagak lihat, tutup kuping dia kayak kagak denger saudaranya lagi kesusahan. Itu masalah harta. Makanya begitu kita belajar bab doman, ente perlu diingatkan kapan ente mau ambil bagian untuk menyelesaikan, menolong saudara yang dalam kesusahan.
Siapa yang memberikan kemudahan pada orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Jadi tetap Pak, kajian kita, kajian akhlaknya, kajian tasawufnya kita juga sampaikan supaya kita menjadi orang-orang yang diingetin. Ente emang kagak mau dijanjiin dapat pertolongan dari Allah. Tuh makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang yang demennya nyusahin saudaranya. Ente emang kagak takut bakalan disusahin sama Allah. Kalau udah disusahin sama Allah kagak ada obatnya, kecuali ente harus bertobat dan tidak mengulangi lagi. Jadi banyakin kita memberi pertolongan sampai ya ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan sebelah daripada korma. Itu saking Nabi menyampaikan, ilokan amat lu kagak mau ngasih juga sepotong korma, hadiahnya padahal terbebas dari hisab neraka. Ada dengan sedekah. Makanya kalau kita punya harta banyak gitu, dia punya kesempatan untuk membawa amalan-amalan yang lebih banyak pada saat nanti kembali kepada Allah. Wa li sahibil haqqi ay ad-daini, yaitu sahibid dain yang dia meminjamkan uang, dia boleh mutalabatu man syaa minadh dhamini wal madmuni anhu wa huwa man alaihi dainu, yang disebut madmun anhu, jadi itu orang yang punya hutang. Wa qauluhu, dan ucapannya musannif, idza kana dhamanu ala ma bayyana, redaksi kata idza kana apabila ada apa ad-dhamanu jaminan itu ala ma bayyana atas apa yang kami telah jelaskan, saqitun fi aktsari nusakhil matni, dia gugur pada kebanyakan naskah-naskah matan. Artinya enggak ada dalam kitab-kitab yang lain, dia enggak termaktub kata ini idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana saqitun fi aktsari nusakhi al-matni. Jadi enggak ada pada kebanyakan naskah-naskah matan. Wa idza gharimad dhaminu, dan apabila telah membayar siapa ad-dhamin, orang yang menanggung, raja'a 'alal madmuni anhu, dia kembali atas yang dijamin madmuni anhu, bisyartil madhkuri fi qawlihi, dengan syarat yang telah disebutkan pada ucapannya musannif, idza kana dhamanu wal qada'u, apabila adalah jaminan dan bayar melunasi, ay kullun minhuma, artinya tiap-tiap dari keduanya yakni doman dan qada, biiznihi, dengan izinnya, ay al madmuni anhu, dengan izin dari orang yang diberikan jaminan. Jadi maksudnya begini, bila seorang yang menanggung hutang seseorang, kemudian dia pengen tagih kepada orang yang ditanggung, ini jadi nyelang gitu, dan yang bayarin dulu, ntar kapan aja ente punya duit ente bayar kana, itu namanya kan ditanggung tuh, udah selesai. Ini dia, itu pun orang baik Pak, orang baik gitu, karena dia memberikan tenggang. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau kau mendapati ada orang yang sedang dalam kesusahan, maka berikan dia tenggang waktu. Artinya dia sedekah dengan tenggang waktu. Aturan dia puyeng banget kan udah jatuh tempo. Ada orang yang nanggung, udah besok ana bayar. Dia jatuh temponya sekarang. Nah ini percaya karena ini ada yang nanggung, besoknya dia bayar. Nah ini orang boleh untuk nanti nagih kepada nih orang yang ditalangin, yang ditanggung. Tapi ada catatannya, bisyartil madhkuri fi qawlihi, dengan syarat yang disebutkan pada ucapannya musannif, idza kana dhamanu wal qada'u biiznihi, apabila tanggungan itu, artinya dia menanggung itu dan membayarnya itu biiznihi, dengan izinnya orang yang ditanggung. Kalau ente diem-diem nanggung hutang si fulan, dia punya hutang, kita tahu
kemudian kita diam-diam ngebayar ke dia, ke ini buat ngebebasin si fulan supaya nggak punya utang sama dia. Tapi nih fulan kagak tahu yang punya utang, ente main bayarin aja. Kalau emang sedekah ya nggak ada masalah. Cuma kalau ente minta nanti gini, tanya sama orangnya, utang ente udah ada bayar, tanya aja ke dia, bener udah dibayar. Maka dia nih yang ngebayarin, yang nanggung, nggak bisa nuntut ke orang itu karena dia ngebayar tanpa izin daripada ini orang. Kan dia kagak minta ditalangin, nggak minta ditanggung. Jadi dia tidak serta merta bisa. Kenapa? Karena untuk menjaga juga, jangan sampai ini cuma siasat saja, gitu kan? Jadi karena ini udah kecapean nagih gitu ya, kemudian akhirnya udah lo, gue bilang lo udah bayar, itu ada kemungkinan kayak begitu. Kalaupun dia benar membayar, ditanggung, dilunasin, ad-dhaman wal qada, tapi tidak dengan izinnya, maka tidaklah boleh dia untuk minta, karena dia nggak minta ditanggung. Kecuali memang kalau mau seperti Imam Junaid bayarin hutang muridnya diam-diam, emang niatnya mau nolongin ya nggak ada masalah, nggak perlu bilang, nggak perlu dikasih tahu, bahkan bilang jangan ente kasih tahu ya kalau aneh yang bayar. Itu nggak ada masalah, itu kerenan lagi. Cuman kayaknya sih rada susah ketemu di Duren Sawit yang begitu. Jangan kata Duren Sawit, di Jakarta Timur juga susah. Kenapa? Karena memang inilah tugas juru dakwah untuk meyakinkan. Apa yang kau lakukan, innallaha bima ta'maluna basir. Ente nggak usah khawatir, yang ente kerjain apapun disaksikan oleh Allah. Dan Allah berjanji bahwa akan menolong hambanya yang menolong orang lain. Jemaah, bahkan pada saat kita nolong saudara kita, kita akan bukan cuma terbebas dari kesusahan, bahkan Allah akan memberikan kita keberlimpahan karunia. Nah ini Pak, peluang-peluang ini kalau emang yakin sama Al-Quran dan sama sabda Nabi, kerjain. Mungkin setiap hari coba sampai malaikat terlibat. Kalau ada orang yang sedekah di waktu subuh, tiap hari ada 2 malaikat yang turun, yang mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Bayangin tuh keistimewaannya. Awal hari dia mulai dengan bersedekah. Kalau emang yakin sama Al-Quran mah berani. Cuman kalau emang gak percaya sama Al-Quran pasti takut. Karena normalnya manusia pengen dia jadi orang yang berlimpah. Saya suka berikan ilustrasi, arisan yang duit kagak nambah ente ikut, ya kan nggak nambah tuh, malah ada potongan administrasi kadang-kadang. Dia ikut girang, entar 10 bulan lagi giliran putaran kita yang dapat, kan duit ente juga yang dikumpulin. Bagaimana mungkin ketika Allah janjikan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ente kagak mau ambil nih janji 700 kali lipat? Mau Ustaz, tapi nggak dikerjain, nggak yakin sama Al-Quran. Ya kan begitu Pak logikanya. Buktinya giliran puasa, sholat ente kerjain, yakin sama Al-Quran. Giliran dikasih itu. Makanya nggak ada ceritanya susah sebagai umat Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau mereka mau ngejalanin apa yang ada dalam Al-Quran. Naam, summa sarraha bimafhumi qawlihi sabiqan. Kemudian Soroha menjelaskan siapa musannif bimafhumin dengan sesuatu yang difahami, bimafhumi qaulihi dengan yang dipahami dari ucapannya sabiqan yang terdahulu, halnya terdahulu, idza ulima qadruha, apabila diketahui kadarnya, jumlahnya, biqaulihi huna dengan ucapannya musannif di sini, wala yasihu dhamanul majhuli, dan tidak sah menjamin dari sesuatu yang tidak diketahui. Kaqaulihi, seperti ucapannya, bi fulanan kadza wa alayya dhamanus samani, juallah kepada fulan ini seperti ini, wa alayya, dan itu atasku, dhamanus samani, bermula tanggungan harganya.
Jadi nggak disebut, pokoknya jual aja sama dia, ntar berapa aja harganya aneh nanggung. Nah, itu nggak boleh, harus diketahui, harus ulima qadruha. Jadi kalau sudah diketahui harganya, jumlahnya, jadi kalau nggak diketahui nggak boleh. Wala dhamanu, ini atofnya kepada wala yasihu dhamanul majhuli ya. Wala dhamanu, dan tidak juga jaminan malam yajib, yang tidak wajib, kadhamanihi, seperti tanggungannya atau jaminannya, mi'atan, akan 100, tajibu ala Zaidin fil mustaqbal, yang wajib apa 100 itu atas Zaid fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Maksudnya begini, dia mau menjamin hari ini, tapi itu hutangnya baru terjadi pada si Zaid di waktu yang akan datang, kan belum terjadi itu, tapi udah pasti akan terjadi, itu pun nggak sah. Jadi misalnya dia baru punya tanggungan hutang minggu depan, sekarang kita udah ngomong bahwa hutangnya Zaid ntar aneh yang nanggung, hutangnya belum terjadi minggu depan, maka wala dhamanu atau wala yasihu dhamanul majhuli malam yajib, sesuatu yang tidak wajib, seperti jaminannya 100 yang wajib itu dibayar ala Zaidin fil mustaqbal, hutangnya aja belum, ente udah mau jadi penjamin gitu. Jadi artinya nggak sah itu, illa kecuali danoka aidomana darkil mabi, sesuatu yang menyusul, artinya jaminan sesuatu yang menyusul dari barang yang dijual. Ini keren. Jadi misalkan barang yang dijual udah dijual, bi ayyad manu, penjelasannya adalah bi ayyad mana, dengan bahwa menjamin siapa seseorang, penjamin domin, lil mushtari, kepada pembeli, as-samana, akan harga, in kharajal mabi'u mustahaqqan, apabila keluar atau barang itu sebenarnya bukan hak dia. Contoh begini, Bang Arafat punya motor, kemudian dia mau jual. Nah, ini pembelinya dia menjadi orang yang harus diyakinin jamin, ini benar barangnya Bang Arafat. Misalkan terjadi sesuatu ternyata bukan barang dia, aneh yang menjaminnya. Nah, dia nolongin kepada pembeli, jadi supaya pembeli itu tenang. Kan itu belum terjadi tuh. Tadi kan hukumnya sesuatu yang belum jatuh masalah hutangnya fil mustaqbal nggak berlaku, nggak sah domannya. Tapi kecuali illa darokal mabi, barang. Oh, ternyata bukan motornya dia yang dijual, ente yang menanggung tanggung jawab kepada ini pembeli, karena kan ente meyakinkan bahwa barang ini benar barangnya Bang Arfat. Artinya saat itu hutangnya belum terjadi, karena belum ketahuan bahwa barangnya itu barang yang bukan milik dia. Atau contoh kedua, auyad manalil ba'i, atau dia menanggung kepada orang yang jual, al-mabi'a, akan barang jualannya, in kharajat samanu mustahaqqan, yang jikalau keluar harganya itu yang dia bukan haknya, artinya bukan hak dia, dia nolongin penjual. Ada orang beli sama dia, kemudian dia menjamin orang itu. Itu kan belum terjadi. Ternyata nih uangnya uang curian atau uang apa yang harusnya dia diambil lagi diganti. Itu duit boleh ngambil atau bukan uang dia. Maka kita menjamin itu walaupun belum terjadi boleh. Jadi ini ada sesuatu yang belum terjadi, tapi dalam urusan darokal mabi, kita menjamin. Dan itu biasa, udah itu tanah enggak sengketa. Aneh tahu kok itu. Kita menjamin kan kepada pembeli itu, mushtari kepada pembeli. Contoh pertama, oh ternyata begitu dia udah beli itu sengketa tanah.
Nah kita bertanggung jawab karena kita sudah menjaminnya. Karena pembeli itu menjadi yakin karena kita yang menyampaikan. Kita juga kagak tahu ternyata itu barang sengketa. Nah kita kumandangkan adzan dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد شرف درجة وبس مقام الحمد الذي إنك لا تخلف الميعاد
Jemaah, kita lanjutkan satu fasal lagi nih sedikit karena berkaitan dengan doman tapi dengan badan bukan harta. Jadi ada tadi dengan harta, ini ada doman jaminan dengan badan. Faslun ay hadza faslun, bermula ini ti fasal fi domani ghairil mali minal abdani, pada jaminan selain harta dari badan, bayannya dari badan. Jadi disebut juga wa yusamma, dan disebut juga itu doman ghairil mali minal abdan kafalatal wajhi aidon, dia disebut sebagai menanggung dengan menanggung wajah, artinya muka ya juga. Wa kafalatal badan juga disebut kafalah atau menanggung dengan badan. Maka itu kalau kita ke teman-teman kita yang bekerja di negeri Arab, dia harus punya kafil, harus ada kafil, harus ada yang nanggung. Karena segala sesuatu yang terjadi nanti ini kafil akan bertanggung jawab. Dia menjadi penjamin. Cuma pada prakteknya kafilnya bayar, justru dia bayar kepada kafil itu setiap tahun tuh. Teman-teman yang pada jadi mukimin di sana, mereka punya kafil. Kadang-kadang di setiap setahun sekali mereka harus perpanjang kafalahnya atau kafil buat bayar kafilnya. Artinya dia yang nanggung. Jadi kalau harta namanya doman, kalau misalnya badan atau wajah disebut kafalatul wajhi atau kafalatul badani. Wal kafalatu bil badani jaizatun, dan bermula menanggung dengan badan, menjadikan jaminan dengan badan itu boleh. Idza kana 'alal maqfuli bihi, apabila ada atas orang yang dijamin dengannya, dengan badannya itu hakun, hakun li adamiyin, hak bagi Adam. Jadi urusan antara manusia dengan manusia. Kakisosin wa haddi qadfin, seperti kisos dan had hudud daripada qadzaf. Ini tuduhan dusta, menuduh orang berlaku mencuri, menuduh orang berlaku zina, ini termasuk had qadzaf. Nah, bila dia menjamin itu, kalau kita suka ngelihat dia jangan dipenjara dah, saya sebagai penjaminnya, nggak bakal lari dia. Namanya itu kita suka ngelihat di TV beberapa orang menjamin. Nah, itu boleh dia menjamin dengan badannya. Tapi dia harus memastikan baru selesai kalau kemudian jaminannya itu sesuai dengan apa yang harusnya terjadi. Kayak Nabi menjamin pada saat seekor rusa, pada saat itu dia minta pulang sebentar, dan Nabi menjamin kepada orang itu yang baru berburu. Nabi menjamin dengan badannya terhadap seekor hewan yang mau nyusuin anaknya dulu kemudian balik lagi. Nah, itu jaminan kepada seekor hewan, apalagi kepada manusia. Saya yang menjamin, misalnya waliyadzubillah, ini contoh saja. Ada orang yang kemudian dalam kesusahan, kita kenal ini orang baik, insya Allah dia nggak bakal kabur, saya yang menjaminnya. Nanti ikutin proses persidangan. Misalnya dia kisos, dia kalau dalam hukum Islam kan kalau dia motong dia dipotong juga. Artinya dia memberikan jaminan bahwa ini orang nggak bakal lari. Maka itu boleh untuk jaizatun, wal kafalatu bil badani jaizatun. Dan ini orang hebat juga. Jadi bukan cuma harta, bahkan badannya dijadikan sebuah jaminan. Artinya kan dia punya kedudukan nih. Orang jadi percaya, oh yang jamin orang-orang pejabat, yang jamin orang punya kedudukan, ya udah aman. Kalau sama dia aja dia nggak percaya nih yang punya masalah. Tapi berhubung yang jaminnya orang yang punya kedudukan atau lebih dari 1-2 orang, nggak bakal lari. Tidak dimungkinkan dia untuk menghilangkan barang bukti atau apa. Nah, maka dia bisa menjamin itu. Wa kharaja, dan telah keluar, artinya pengecualian bihaqil adami, dengan redaksi hak Adam. Apa haqqullahi ta'ala, hak Allah Ta'ala. Artinya kalau itu berkaitan dengan Allah. Kalau hablum minan nas ada masalah, ente bisa menjadi penjamin. Tapi kalau urusan sama Allah nggak bisa. Fala tasihu al kafalatu bi badani man alaihi haqqullahi ta'ala. Tidaklah sah apa al kafalah, menjamin dengan badan orang yang atasnya ada punya salah sama Allah, hak Allah tidak ditunaikan, artinya kewajibannya tidak dilakukan.
kahaddi sarikotin, seperti hadnya mencuri, wahaddi khomrin, dan hadnya hukuman khamar, minum khamar, wahaddi zina, dan hukuman zina. Jadi nggak bisa kalau mau Allah nggak bisa. Biarin, ente mau nggak aneh minum khamar gitu, ya Allah dosa dia minum khamar saya yang nanggung, nggak bisa begitu. Hadnya nggak bisa, harus dia. Tapi tetap lebih ringan syarat untuk berbuat atau kembali menjadi baik kalau itu berkaitan dengan Allah. Kalau Bani Adam syaratnya berat, karena nunggu dia, kita harus minta maaf dulu kepada dia. Dan manusia itu biasanya dia akan sulit untuk memberi. Tapi kalau Allah, berapa banyak orang yang melakukan dosa, di penghujung hayatnya dia diberikan hidayah kemudian bertaubat, matinya dia seperti bayi yang baru terlahir, diampuni semua dosanya. Sama seperti yang terjadi pada diri kita nih Pak. Kalau dalam hadisnya nggak ada yang keluar dari Masjid Baitur Rahman kecuali dosanya udah rontok semuanya. Nggak ada, hadisnya begitu. Bahkan kita di ruangan ini sedang dipenuhi oleh para malaikat yang bila satu jarum terjatuh dia pasti akan mengenai sayap dari malaikat. Oh, hadisnya begitu Pak. Dan bahkan kita sedang diceritakan oleh Allah kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Dari lantaran kita kumpul di sini, ada zikirnya, asmaul husnanya, ada majlis taklimnya, dan bahkan diawali dengan sholat berjamaah, ditutup dengan sholat berjamaah, habis sholat berjamaah masih ada zikir lagi. Tidak ada yang boleh keluar dari tempat ini kecuali dia punya dosa kudu rontok. Begitu hadisnya. Begitu hadisnya. Nah, sedikit lagi. Wa yabra'ul kafilu, dan menjadi bebas siapa al-kafilu, orang yang menjamin, bitaslimil makfuli bibadanihi, dengan menyerahkan orang yang dijamin dengan badannya, dibawa fi makani taslimi, kepada tempat penyerahan, bila hailin, dengan tanpa penghalang, yamna'ul makfula lahu anhu, yang mencegah apa penghalang akan al-makful, orang yang dijamin darinya itu. Jadi harus benar-benar diterima. Ini orang yang kemarin dijamin seminggu, kemudian dianterin pada hari yang ditentukan, ente baru selesai itu jadi kafil. Kalau orang yang di luar negeri, begitu dia dikasih paspor, begitu dia pulang, selesai dia jadi kafil, nggak lagi ditanya masalah dia. Amma ma'wujudil haili fala yabra'ul kafilu, adapun bersama adanya penghalang maka tidaklah bebas siapa kafil itu. Jadi benar-benar harus menjamin, ini orang ini jamin, kemudian dia ada dan bisa diserahkan kepada orang tersebut yang tadi dia mengizinkan untuk kita sebagai penjamin. Makanya juga nggak sembarangan. Beresiko kalau kemudian menjadi penjamin, ternyata orang yang bermasalah itu kabur, ente yang bermasalah, karena ente telah menjamin dengan badannya. Dia baru bebas dari status penjamin kalau orang yang dijamin itu dibawa, diserahkan di waktu yang ditentukan. Oh, ini nggak bakal keluar negeri orangnya, nggak bakal kabur. Ternyata kabur, ente bermasalah karena menjamin. Makanya orang-orang hebat yang mengamalkan fikih adalah orang-orang hebat, orang-orang yang mempunyai kebeningan hati dalam praktek apapun. Mereka yang mengamalkan fikih, orang yang hatinya bening. Karena kita ketemu dengan pelajaran doman berkaitan dengan harta, dan yang lebih dahsyat lagi menjamin dengan badan kita. Saya yang jamin, misalnya saya yang jamin, kalau ada apa-apa gimana? Ya saya yang jamin. Jadi dia baru selesai kalau itu bisa diserahkan kepada orang atau kisos yang terjadi atau hudud yang terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita menjadi orang yang terus berikhtiar untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah dan kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika, ya Allah, wa bijahi muallif hadal kitab, ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana
sahil umurana wa umurahum. Ya Maulana hassil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.